Orang yang salat dia akan sadar diri, tahu dia bahawa dirinya tidak ada apa-apa. Buktinya ketika kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Iyyaka na'budu wa iyyaka, kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami minta tolong ya Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tammim bi khair. Bapak-bapak, ibu-ibu, RT RW, pengurus masjid, hadirin wal hadirat, seluruh kita yang hadir, mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita memuji Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Di saat yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di rumah Allah ini untuk peringati yang namanya Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan selama kita di dalam masjid ini Allah ampuni dosa kita, amin. Allah istiqamahkan kita, amin. Dan Allah jadikan kita orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati Ayunina wa Maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam yang kita baca hendaknya Allah limpahkan kepada Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, judul yang dibuat oleh panitia aktualisasi nilai ibadah. Aktualisasi nilai ibadah salat dalam kehidupan sosial. Pokoknya intinya apa kaitan semayang juga kehidupan. Itu intinya, itu natijahnya. Memang Isra Mi'raj ini dikenal dengan peringatan salat. Setiap berbicara tentang Isra Mi'raj itu tidak terluput daripada salat. Apapun pembahasan Isra Mi'raj pasti di dalamnya salat. Karena Isra Mi'raj itu menjemput perintah salat. Cuma berapa banyak orang yang salat hari ini dan berapa banyak orang yang tak salat hari ini? Itu kemarin Syekh Nuruddin bercerita, orang yang tidak salat, Muslim yang tak salat di Malaysia, kata beliau kemarin itu, menurut statistiknya, hitungannya, orang Melayu itu ada sekitar 70% kalau tak salah beliau bilang kemarin. Itu daerah Malaysia. Kalau Indonesia kira-kira berapa persen yang tak salat? Kira-kira berapa Pak RW? Untuk RW Pak RW sajalah berapa persen nan nindak semayang? 10% nan semayang. Nan nindak semayang. Mun tak yakin mau Pak RW. Barang warga kita. Hitung warga kita barang nan ada kini. 300 orang. Warga RW 300. Yang hadir di masjid ke layak 200 kau tak sampai. Makanya berarti banyak yang tidak semayang je timbul kan. Jadi kalau dihitung di Indonesia lah, mungkin berapa persen lah orang Indonesia yang salat. Buktinya masih banyak masjid yang kosong.
Masih banyak masjid yang kosong, masih banyak masjid yang lengang, bahkan lebih banyak pula hitungan tiangnya daripada orangnya lagi. Jadi kini tu banyak tren pengurus masjid nak new membuat masjid pakai tiang gini lepas tu. Dia apa tu? Karena kan cimeh tadi banyak tiang pada masjid ele kata. Akhir banyak kini masjid yang tak pakai tiang. Tak ada tiang tengah-tengah lagi. Ada kadang dibuat aja 2, 3 di tengah-tengahnya. Biar lebih banyak jemaah daripada tiang. Tapi kalau dibuat jemaah tiangnya banyak, lebih banyak tiang tu daripada jemaahnya. Kita tak tahu apa alasan orang-orang yang tak mau salat ini. Padahal jelas panggilan Allah dalam Al-Quran, aqimis salah, dirikan salat. Padahal ancaman Allah jelas pula dalam Al-Quran, lima salakakum fis saqar qalu lam nakun minal musallin. Hei, kenapa kalian masuk ke dalam neraka? Hai ahli neraka, hai orang-orang yang masuk neraka. Dia apa kalian masuk neraka? Orang neraka tu surangnya menjawab, nah apa jawabannya? Lima salakakum fis saqar qalu lam nakun minal musallin, karena kami tidak melaksanakan salat. Orang tak semayang itulah dipastikan masuk neraka. Maka kita heran, kita apa yang menyebabkan saudara kita tak mau salat? Apa yang menyebabkan dia tidak mau salat sehingga masih ada di antara mereka yang disebut hayya 'alas salah, tidak ada keinginan sedikit pun untuk datang. Itulah kuat suara azan, apalagi suara azan hayya 'alas salah, lebih tak ada lagi ke masjid ini. Maka buntung juga masih ada suara-suara azan yang agak kuat. Kalau tidak kuat suara azan tak mungkin. Namanya azan kan panggilan. Di dalam hadis sahih Bukhari disebutkan, dulu orang-orang Yahudi, orang Nasrani, ketika mereka akan melaksanakan ibadah, mereka menghidupkan nar, api. Itu orang Majusi. Jadi kalau orang Majusi mulai nampak obornya tu di atas menara, berarti itu akan melaksanakan ibadah. Orang Nasrani kalau nyelamai dia nakus, kalau lah berbunyi loncengnya teng tang teng tang teng tang, itu tandanya kebaibadat pula lah itu. Kalau orang Majusi, orang Nasrani, orang Yahudi dengan tanur katanya, dengan trompetnya, itu tanda mereka ibadah. Jadi umat Islam bagaimana? Awak pakai trompet tu pula awak Rasulullah untuk mengumpulkan orang? Tak, kece Nabi. Awak pakai lonceng juga Rasulullah untuk mengumpulkan orang? Tak. Atau kita pakai api pula ya Rasulullah untuk mengumpulkan orang? Tak, kata Rasulullah. Kita punya cara yang terbaik daripada segala cara itu, kata Nabi. Apa cara mengumpulkan orang? Islam punya cara dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menancak pada bunyi lonceng, menancak pada bunyi seruling, menancak daripada api. Kalimat Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang mendengarnya Muslim, pasti dia akan cepat sadar, nailah masuklah waktu. Cik itu aja jadilah, walaupun tak payah semayang yang saja. Itu tandanya Islam tu. Tandanya Islam pak. Sesibuk-sibuk apapunnya, terangan dia orang azan. Ayalah salah. Lah masuklah waktu kecilnya. Itu aja jadilah. Itu tu lain sadarnya namanya. Walaupun taknya datang, tu lain masalah tu cilakonya. Tapi bagi orang yang tidak ada iman, tidak ada sedikit pun takwa, dia takkan pernah risau walaupun suara azan tu dia letakkan di telinga. Walaupun tawamik tu apa latan dia teatok rumahnya. Tawamik tu kan toa namanya tu. 6 bulik tu kan toa namanya kan. Latan dia teatok rumah. Azan orang azan lah, tak ada yang peduli itu dah. Nak azan lah, nak wirid lah, nak isra mi'raj lah. Tu gayanya tu. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim, Allah kunci hati mereka. Jangan sampai.
khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Jangan sampai Allah kunci. Kalaulah Allah kunci hati, Allah kunci telinga, Allah kunci mata, itu kalaulah wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Tak ada mampu iman itu. Maka jangan sampai Allah kunci. Ada orang yang Allah kunci hatinya, ada. Nak semayang orang salat lah, nak azan lah, nak wirid lah, nak pas pengajian lah, tak ada pedulinya dah. Habis sud di bodinya mati, nak matilah ya gitu ngenyo. Ada orang-orang hari ini ada cuek ajanya. Tak adanya bertanya ke orang seketik ada sarami itu, orang datang ke masjid banyak auto parkir. Setidaknya kalaunya seorang muslim harusnya peduli. Sifat seorang muslim yahtam bi amril muslimin, dia mesti peduli. Ada apa di masjid, peringatan apa di masjid, itu tandanya oleh agama Islam. Ikut tu rami parkir, onda rami parkir, orang banyak datang, inya tinggal mencaliknya orang ke masjid, tapi laisa, tidak ada sedikit pun peduli dengan urusan muslimin. Kata Nabi, falaisa minna, itu bukanlah bagian dari golongan aku, kata Rasulullah. Orang nak ikut pasnya mati jelah ya. Ini cara ikut kadang semayang di masjid, tak pernah Jumaat, tak pernah jamaah, tak pernah ikut pengajian, tak pernah ada orang peringati Isra Mi'raj, tak pernah datang maulid Nabi, tak datang. Apa tibunya mati, tibu dun sana awak tu. Pak, cakap pengurus masjid, bisa pinjam ambulan Pak, ayah kami baru meninggal mana Pak, bisa pinjam karando Pak, bisa pinjam tempat mandi Pak. Cuba awak pakai peraturan tidak dipinjamkan kecuali untuk orang yang solat di masjid. Apa kira-kira? Nampaknya harus muda itu baru bisa, baru nama orang ke masjid. Dibuat peraturan muda itu. Berapa caranya? Tak bisanya lah, terpaksa. Sudah ada kejadian di kita. Sudah ada kejadian dibuat peraturan muda itu. Akhirnya walhasil ramai datang ke masjid. Maka oleh kerana itu kita alhamdulillah Allah sadarkan kita, dan mudah-mudahan tetap Allah wafatkan, dan nanti Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi pentingnya kita untuk datang ke rumah Allah, penting. Pentingkah kita datang ke masjid? Penting. Untuk apa? Untuk mencas iman kita. Untuk mencas iman kau kan ada ampek. Di antara ampek tu kan duduk bersama orang-orang saleh. Mencari orang-orang saleh kau di mana? Di kedai kopi. Nak kado tu dah. Di kedai kopi kau mencari orang saleh. Yang jelek etong di kedai kopi tu banyak etong dutonya daripada benar. Banyak dusta daripada benar. Di kedai kopi awak mencari orang saleh, tidak. Di mana banyaknya orang saleh? Tentu orang saleh tu adanya di masjid. Tanda orang saleh dia salat. Tanda dia saleh dia baca Quran. Tanda dia saleh dia i'tikaf. Maka oleh kerana itu jaddidu imanakum, penting kita mentajdid, dicas iman kita kau perlu dicas. Awak kini kau banyak yang rusuh awak ketika baterai handphone habis. Baterai HP habis, rusuh kita. Bisa nak colokan ke situ, pinjamlah colok ke situ, berhenti di rumah makan colok je sebentar. Walaupun dapat 10% jadilah. Dapat puluh berhenti puluh beko di SPBU, colok kalau beko di SPBU tu sebentar. Walaupun dapat 5%. Tapi kita lupa iman tak pernah dicas. Apa-apa ibu-ibu lah pernah cuba calik takaran lah berapa persen tinggal baterai iman lah. Berapa persen baterai iman kita? Apakah 100% atau tinggal 80% atau janjian tinggal 2,5% sampai mati iman wak lah. Maka mudah-mudahan yang di luar sana yang mendengar kajian kami ini juga coba introspeksi, coba cek iman awak. Cuba tengok, kan ada aplikasi itu, berapa persen iman kita ke lagi. Jangan ketika baterai handphone nak habis kita rusuh ni kau sebentar handphone habis, kau orang rumah kau menelpon, kau anak kau minta japuk, kau apa segala macam. Tapi ketika iman lah kau mati,
iman sudah tidak ada cas baterainya lagi, awak pun nak meninggal dunia, apa yang akan bisa kita buat? Maka oleh kerana itu, jaddidu imanakum, kecik Nabi. Cas terus iman kita. Bagaimana cara mencas iman? Datang ke rumah Allah, datang ke rumah Allah, hidupkan majlis ilmu, dan kemudian salatlah dengan salat berjamaah. Maka oleh kerana itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Isra Mi'raj perjalanan salat. Kalau kita berbicara Isra Mi'raj, takkan pernah terlepas daripada membicarakan tentang salat. Aktualisasi salat. Orang yang salat berbeda dengan orang yang tak salat. Sangat berbeda sekali. Berbeda dari cara emosional, berbeda dengan cara ramah tamah, berbeda dengan kehidupannya pun berbeda. Pertama, orang yang salat pasti dia punya tepat waktu. Nampak di kita kawan tadi itu tarik tepat waktu. Janji jam 8, tibanya jam 8. Janji jam 9, tibanya jam 9. Janjinya jam 3, tibanya jam 3. Yang bisa dipaci orang yang model itu orang yang salat. Kenapa orang yang salat? Orang yang salat sudah terbiasa dengan tepat waktu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat sudah di waktu-waktu kan, ada waktunya. Tiba waktunya salat, maka orang salat akan disiplin. Pasti. Maka mudah menandan kawan tu acuk talambek, tiuk rapek talambek tarui sajanya. Tiuk lapek talambek tarui sajanya. Mungkin inyo kau ndak ya semayang kalau. Karena kalau orang salat, dia akan tepat waktu dia. Inna salata kanan 'alal mu'minina kitaban mawquta. Maka dalam kehidupan kita sehari-hari, agar hidup kita tertib, agar hidup kita terarah dan teratur, lakukanlah salat. Ketika seseorang salat, dia akan teratur hidupnya. Jadi kalau ada anak-anak galau ni nak jalan kehidupan kini, modiko, apalagi kini situasi saat kini, kau sadonya maha barang, maha minyak, maha sadonya maha. Nan murah kini tu cik saja harga diri gitu orang. Harga diri murah, diperjualbelikan. Tak pernah dulu emak-emak goyang-goyang TikTok, kinilah main goyang-goyang lah emak-emak. Naklah malu tu dah, disuruh lu minantu mapunya tu, disuruh minantu merekam tu, mintu senang goyang-goyang juga kawan-kawan, disuruh minantu engak, mintu engak. Dulu pernah terjadi dulunya, tapi jarangnya kalau mintu sedang menonton filem dono, ndak nio minantunya duduk di situ noh. Atau kalau minantu sedang menonton filem dono, mintu cek lewat aja tu, nak nio duduk tu noh. Kini kok lebih daripada nonton filem dono, apa dua minantu kan. Apa yang tak ada? Harga diri. Murah harga diri. Kenapa? Ada apa? Karena kita tidak melaksanakan salat pada hakikatnya. Maka oleh karena itu, disiplin, hidup teratur, hidup terarah kalau kita melaksanakan salat. Dua, orang yang salat itu orang yang tahu diri. Tahu diri, atau yang kalau bahasa kampung awaknya letan tu diuntuang. Itu kalau orang semayang. Orang salat tahunya je dirinya, tahunya juntuangnya. Oh, ini orang miskin. Oh, ini orang tak berado. Oh, ini orang yang berdosa. Oh, ini hamba yang hina. Kalau nya salatnya tahu diri. Kenapa? Karena sudah ketika kalimat yang diucapkan pertama kali, jelas bahawa dia adalah orang yang kecil dan hina. Kita kok hina pak. Kalimat yang pertama dibaca Allahu Akbar, tak bisa diganti. Tak bisa ganti pak. Ganti jo Akbarullah, atau ganti jo apa umpama je bahasa Indonesia Allah Maha Besar, tak boleh. Atau diterjemahkan dulu Allah nenggodang orang cuma, tak bisa. Tetap kalimat Allahu Akbar. Kenapa Akbar? Karena memang Allah lah yang paling besar.
Tak ada. Kita ni kecil, kita hina, kita kecil, awak kau banyak dosa. Yang besar cuma Allah. Maka ketika kita akan salat, harus mesti ada 3. Ada tazallul, ada khudu', dan ada namanya tawadhu'. Tazallul tu menghinakan diri sebelum angkat takbir. Dua berdiri kita hinar, so pandang diri kita, memandang diri awak. Nak jemato ko doh. Kalau jemato ko nak banyak badan dah nampak doh. Kalau jemato ko cik ikut je ke bawah nampaknya. Jadi je pemandang, pandanglah diri kita dengan mata hati kita sebelum kita solat. Berdiri, pejamkan mata sejenak, tundukkan kepala, tengok siawak ko. Orang namanya dosa. Ingat kana-kana apa dosa tadi sebelum buat semayang awak kerajokan. Awak pernah berduto, awak pernah menyakiti hati orang, sambil bergarah-garah tadi tersinggung orang di awak. Itu namanya tazallul. Itu penting tu. Hinakan diri kita. Itu kiat-kiat salat supaya khusyuk. Tengok apa tu? Awak lah banyak menyinggung orang, hak orang tak pakai dia awak, penting itu. Pandang dengan mata batin kita, memandang diri kita. Setelah tu barulah kita mulai khudu', rendahkan diri kita. Jangan banyak gerak, jangan kusu-kusu. Kalau awak masih geko-geko je lah ke takbir ke semayang. Geko-geko lagi, alunnya lagi ulang lagi, alunnya lagi koleh, alunnya lagi koleh. Itu payah. Tiba di salat nak akan khusyuk tu dah. Ada orang macam itu. Baju lah, alunnya lah, ulang balik. Alun lah. Kadang kepala peci tu kadang payah tu. Ulanglah balik. Ulanglah balik. Itu jarang dia khusyuk ke salat, jarang. Tu baru setelah tu tawadhu. Tawadhu kau tak ada orang yang lebih hebat daripada kita. Itu kebaikan tawadhu. Kita ni orang yang paling bodoh. Kita ni orang yang paling banyak dosa. Kita ni orang yang tidak ada amal kita sama sekali. Itu tawadhu. Maka ada tazallul, ada khudu', ada tawadhu, baru masuk ke tahap khusyuk. Lah 3 tu kita lakukan, barulah tarik nafas, ucapkan kalimat A pertama kali pada lafaz Allah. Tarik nafas, Allahu Akbar. Barnya itulah, ketika itulah kita mengucapkan lillahi ta'ala. Memang berat dia. Tarik nafas, Allahu Akbar. Jangan ambil nafas dalam kalimat takbir. Kalau pas ambil nafas di kalimat takbir, tidak akan khusyuk. Allah Akbarnya tidak akan ada. Dia mesti satu nafas. Tarik nafas di awal kalimat A. Allah, tahan nafas kita sambil membaca bar, itu akan khusyuk gitu. Maka mulai dari tazallul, khudu', tawadhu, dia akan khusyuk dengan cara tadi. Jadi orang yang salat dia akan sadar diri, tahu dia bahawa dirinya tidak ada apa-apa. Buktinya ketika kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka, kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami minta tolong ya Allah. Minta tolong ke Allah. Awak sadar setiap hari, setiap rakaat 7 rakaat 7 kali awak membaca itu. Lebih dari 17 kali kita membaca itu. Tapi apa minta ke orang lain boleh? Nasta'in, minta pertolongan kepada Allah. Karena awak pun banyak nak yakin, percayalah tapi nak yakin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seluruhnya doa itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makanya kita membaca amin. Orang yang salat akan tahu diri. Buktinya ketika rukuk.
Di rukuk tu kita lah tahu tu Allahu Akbar. Diletakkan kepala ku kan mulia. Mulia apa? Dari anggota tubuh kita yang paling mulia kepala. Makanya kalau kepala awak ditulak anda orang tersinggung gitu. Tersinggung tak apa-apa. Nak tersinggung sikau mau cuba kali ya. Tersinggung awak beres. Digekong kepala awak orang. Walaupun dia nak baik ngecek, walaupun tak bercakap apa-apa. Apalagi kalau dia ngecek bengak macam. Bongak aja tersinggung kita ikut nak mengecek dah nyagi konser kepala awak dah ha. Di apa kita marah? Kenapa kita marah? Karena kepala yang mulia daripada segala anggota tubuh kita. Kepala ku paling mulia. Rupanya mulianya kepala ku ketika hidup di dunianya. Kepala ku mulia ketika awak di dunia. Tapi ketika awak lah salat, kepala kau nak mulia ledoh. Buktinya ketika kita rukuk, kepala awak sejajar je pantat kawan yang di muka awak. Kadang kawan yang di muka awak pun pantatnya kan tak buluh lah. Entah mau dia kuali tak balik, entah mau dia apa gini ke kau ha? Ni jelek, tak je orang begitu-gitu mulia dah. Kadang preman bagai. Bukan orang mulia. Kadang orang baru taubat kadang. Kadang orang yang baru sekali itu salat. Dan bahkan kadangnya mu'allaf. Kepala yang mulia tadi kalaulah berada di belakang kawan, terpaksalah kepala kau menjadi hina. Dan kadang-kadang kepala awak bersinggung bagi je pantat kawan tu bagai. Pernah tak berang kita siap salat ang semayang ikuang tu panjang mana jawab pernah tak? Tak pernah beru. Kok ustaz-ustaz surang salah, kok buya-buya surang salah. Kok kanailah kepalanya dek pantat kawannya, dek iku kawannya. Kok anda pernah ya protes tu dah? Tak pernah dah, mu tak pernah protes acuk ya kan dek kepala mu ya. Tak pernah ikuang panjang jawab ke urang tu tak ada dah. Awak sadar awak dah apa? Karena yang ikut kemulia rupanya di luar salat. Ikut mulia, nyepacik dah orang wak berang, nyetokok dah orang wak berang, nyetulaan dah orang wak berang. Tapi kalau sudah di dalam salat, takanai dia ikut kawan wak nak berang. Kenapa? Awak sadar di dalam salat tu rupanya awak orang ketek rupanya. Dan yang paling acuknya ketika sujud tu awak nak ke sujud bagai kawanlah tagaknya. Anam paling parahnya ketika memakai memakai jubah, alah tersangkut kepala awak kapur tu bagai. Ambo pernah. Alah tersangkut kepala kopiah awak tu ke dalam apa tu, ke dalam jubah tu. Tangga kopiah awak tu. Barang tak hina itu. Pernah tak awak berang kayaknya? Tak. Tak pernah kadang lah kangkang jawab kayaknya. Tak pernah untuk je. Kalau orang yang salatnya tahu diri. Tahu dirinya tak ada mulia dia awak kau dah. Ketika sujud parah lagi ketika sujud ini. Ketika sujud tu pantat lebih tinggi daripada kepala. Kecik awak kepala ku mulia, kepala ku hebat, kepala ku santiam, aku diletaknya di kepala. Ketika sujud, cuba cari ketika sujud. Posisi ketika sujud, pantat yang hina menjadi mulia, kepala yang mulia menjadi hina. Pantat ku kan yang paling hina. Dari anggota tubuh awak yang paling hina pantat, Pak. Pantat yang paling hina. Dia apa? Karena dari situ keluaran nanindak elok. Keluar yang jelek-jelek, keluar yang buruk-buruk. Ketika awak istinja tadi itu apa? Pantat. Pantat kita ni hina. Tapi ketika kita sujud, kepala yang mulia menjadi hina, tempat yang hina menjadi mulia. Makanya nak boleh awak ketika sujud dia alai je bantal sampai sujud awak tak boleh. Tak boleh kita alas pakai bantal untuk agak tinggi sama tinggi je pantat kita, tak boleh. Kenapa? Karena memang itulah daripada kudrahnya orang yang sedang melaksanakan solat. 3. Kita di dalam salat itu tanda bahawa kita butuh kepada Allah. Bukti
Ingat dalam salat doa seluruhnya. Rabbi ufirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asraftu wa ma 'alantu wa ma 'alam. Doa. Kenapa kita berdoa? Karena kita butuh Allah. Awakku butuh Allah, Pak? Tak ada di antara kita ni yang tidak butuh Allah. Seluruhnya butuh Allah. Apa ndaknya hebatnya Nabi Sulaiman? Hebat Nabi Sulaiman. Seluruhnya bisa dikerjakan Nabi Sulaiman. Mulai dari yang besar sampai yang kecil. Apa yang kecil? Semut. Pandai Nabi Sulaiman. Terang ada Nabi Sulaiman apunya kecil nek samui. Apa yang dibaca dek samui terang ada Nabi Sulaiman. Barang hebat Nabi Sulaiman. Belum ada alat yang canggih dijumpai tentang bisanya kita merekam ucapan semut. Belum ada. Belum ada orang yang pernah merekam ucapan semut. Belum ada. Kalau lalat ada berbunyi. Nyamuk berbunyi. Semut pernah tak? Ada tak bunyi samui? Ada. Bukti ada ya dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Nabi Sulaiman teranga bunyi samui tu. Teranga bunyi samui apa yang dibaca doa dek samui. Hati-hati kecek samui pula. Tentara akan lewat pula lah. Hati-hati geser kecek samui. Teranga ke Nabi Sulaiman. Baca suratnya di dalam Al-Quran ada tu. Sebegitu hebat Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman butuh kepada Allah. Apa lagi awak kau? Awak jangankan suara samui, suara kambing aja nak ngerti awak. Suara kucing aja kita tak faham. Apakah kita tak butuh kepada Allah? Kita butuh kepada Allah. Maka tu buat salat. Orang salat tu tanda dia butuh kepada Allah. Awak butuh kepada Allah. Dosa awak banyak, amalan kita saketek, butuh kepada Allah. Awak kan dimasukkan Allah ke neraka, ndak tolak dah, nak ke surga, ndak pantas rasanya dah. Jadi bagaimana? Butuh kepada Allah. Itu yang dibaca terus menerus oleh Abu Nawas itu dia yang dibaca oleh Abu Nawas. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Allah, aku ni tidak layak, tidak pantas masuk surga. Tidak pantas loh Pak. Kalau awak baca sifat-sifat penduduk surga, alun ada di awak le Pak. Alun ada di awak le sifat-sifat penduduk surga. Alun ada di awak. Orang penduduk surga tu tak ada berang ke orang lain tu. Awak tak gaduh selalu awak lah heboh awak ke orang. Tersinggung aja awak ada kawan, berang awak ke kawan tadi. Sifat orang ahli surga tak adanya pernah berang ke orang lain. Siapa yang tak pandai berang di situ? Tak ada kan? Awak pandai. Yang kan dia awak le, angku sabar, namu sabar, parah lu pemberang pada orang lain tak pernah sabar le. Sifat ahli surga nak ada di awak. Indak pantas kami masuk surgamu do ya Allah, kecik Abu Nawas. Wala aqwa ala naril jahimi. Tapi kami indak pula taluk dia kami masuk neraka engkau yang panas do ya Allah. Masuk surga ndak pantas. Masuk neraka indak lo layak lah. Maka kecik Wahabi ikut ndak betul doa aku godoh kecik Wahabi. Dia apa? Karena nak jalih doa dah kecil lah. Kasarugo indak lo taluk. Nak ni kan neraka ndak bulur. Jadi baina manzilatain, buat dia kalian tampik cik kecil Wahabi. Dia memang tak faham ni. Dia nak melanjutkan apa setelah itu.
fahabali taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiruz zanbil azimi. Kata Abu Nawas, ya Allah, aku tak pantas masuk surgamu yang megah yang indah, tapi aku tak sanggup pula masuk ke dalam nerakamu ya Allah. Bagaimana? Fahabli taubatan waghfir dhunubi, berilah kepada aku kesempatan untuk bertaubat ya Allah. Fa innaka ghafiruz zambil azimi, maka sesungguhnya engkau ya Allah yang maha pengampun daripada segala dosa. Itu doa. Itu nanti dibaca di Abu Nawas. Itu yang selalu harus kita baca hari ini. Mengakui diri awak kau tak ada apa-apa dah. Masuk surga ndak lo pantas dah. Bapak lah pantas masuk surga. Alun. Ibu-ibu lah pantas masuk surga. Entah kau ibu-ibu kau mungkin you Allah. Kau nak masuk surga padusi kau murah ya bapak daripada apa-apa. Padusi itu masuk surga ampek sajanya kata Nabi. Pertama, ata'a zaujaha, patuh ke suami. Yang kedua, mendirikan salat 5 waktu. Yang ketiga, nyojago aurat. Yang keempat, puasanya di bulan Ramadan. Sudah diwajibkan dia masuk surga. Wajabat lahul jannah. Ampek, kalau padusi itu ada ampek, kau dijaminnya masuk surga dek Nabi. Patuh ke suami, nyedirikan salat, kemudian nyo tutup aurat, kemudian puasanya di bulan Ramadan. Murah tak ibu-ibu? Murah. Murah kecil ustaz nomor pertama tadi, payah nama ustaz je. Lawan taruh saya ke laki. Cik lakinya lah Z saja. Padahal kalau nyo padusi ku elok nyo jawab lah jadi amin masuk surga. Kecil awak lo kecilnya, B kecil awak B lah serugo. Tapi kan padusi gini kan tak noh. Nang kecil awaknya lah B dah. B nang kecil awaknya lah C je. Maka kita belum pantas masuk surga, tapi ke dalam neraka yang panas tak lo sanggup. Dalam neraka nak lo taluk. Bagaimana? Fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiruz zanbil azimi. Berilah kami peluang untuk taubat ya Allah. Ampuni segala dosa kami ya Allah. Ampuni segala khilaf dan salah kami ya Allah. Itu yang kita minta kepada Allah. Di mana kita minta? Di dalam salat. Rabbi ufirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Minta ampun kepada Allah. Siapa di antara kita di siku ni nak berdosa? Pasti berdosa. Ustaz berdosa lah. Tak kadang tak perlu dosa ustaz pada jemaah muda ustaz kini lah. Berdosa. Tapi bagaimana sebaik-baik hamba orang yang mau mengakui dia berdosa? Ikut ada kawan awak ada nak berdosa dah ustaz, dan semayang 5 waktu di masjid, puasa Senin Khamis, sedekah 100 tiap hari, dia nak berdosa dah ustaz. Tapi kalau si anu tu you berdosa tu amanya buat si anu berdosa tu aku berdosa tu aduh lo PRW jemaah awak ko PRW memang amak tu mau orang taat amak tu 5 waktu semayang one ko di masjid, puasa Senin Khamis, sedekahnya 100 tiap hari. Jadinya tersinggungnya awak mengecek pada itu tu. Awak kau berdosa. Seluruh kita ni berdosa, memiliki dosa. Tersinggungnya. Ndak ada rasul dan peluang dosa ustaz. Apa tu mak? Dan semayang 5 waktu di masjid, puasa dan Senin Khamis, sedekah dan tiap subuh tu 100. Jadi dia nak ada berdosa tu. Tapi kalau si anu tu mungkin yut anak si anu tu mengecek si anu tu ni berdosa. Tak ada kita yang nak berdosa. Muznib kita kurang berdosa. Tapi sebaik-baik dosa, sebaik-baik kesalahan, awak akui kesalahan tu, awak you orang berdosa, you orang membuat dosa, mohon maaf capek kepada Allah. Apa solusi maaf? Salat 5 waktu. Maka hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin tu kan jelas lah. Seorang hamba yang salat ia 5 waktu, maka sama ia dengan mandi 5 kali sehari. Semayang awak 5 waktu sama je mandi 5 kali sehari.
Tak ada dosa seketiknya melakik ke tubuh kita. Tak ada tubuh kita badaki-daki apa dosa nak ada. Kalau kita lagi solat 5 waktu. Jadi dosa banyak. Ada peluang untuk taubat, ada. Caranya apa? Solatlah kita. Maka oleh kerana itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kesimpulan kaji kita, aktualisasi kehidupan orang yang salat, insya-Allah berbeza kehidupannya dengan orang yang tidak salat. Orang yang salat, orang yang memiliki kehidupan yang terarah. Jalih salatnya, jalih pula kehidupannya. Kemudian orang yang salat, orang yang tawaduk, orang yang rendah diri, orang yang sadar bahawa dia butuh kepada Allah. Dia hamba yang hina, yang mulia cuman Allah. Dan orang yang salat, orang yang selalu mengharap cuman kepada Allah, berharap kepada Allah dengan doa, berharap kepada Allah dengan istighfar, dan melakukan amal ibadah lainnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.